Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang strategi problem solving, yaitu brute force. Ya. Sebelumnya saya cek dulu pesertanya 112 ya. Nah ini kan 4 kelas ya, 4 kelas artinya mestinya sekitar 200-an. Ya. Minta tolong di-share ya ke teman-temannya link ini, diingatkan teman-temannya untuk segera masuk dan jangan lupa untuk melakukan presensi. Ya. Untuk link dari dari Zoom ini sudah saya kirim lewat chat Zoom ya. Nah, minta tolong di-share ke teman-temannya. Terus jangan lupa melakukan presensi ya. Oke, kita mulai saja. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas brute force ya. Sebelumnya ada yang mungkin sudah pernah mendengar apa itu brute force? Ya, ada yang bisa bantu mungkin? Silakan. Brute force. Kalau menurut saya brute force itu kayak semacam metode dalam komputasi yang melibatkan kemungkinan kombinasi untuk menemukan kayak suatu password gitu loh, Pak. Oke, terima kasih. Namanya Dimas ya. Berapa NIM terakhirnya? 3 digit NIM terakhir? 053, Pak. 053. Oke, mungkin Dimas pernah mendengar tentang brute force untuk ngehack password ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Dimas. Ya, ada hubungannya ya. Oke, yang lain mungkin. Di sini konteksnya adalah konteks algoritma ya. Jadi bukan konteks untuk ngehack password. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau pernah membaca atau mempunyai pemikiran yang berbeda. Apa itu brute force? Izin menjawab, Bapak. Silakan. Ya, jadi kalau setahu saya brute force itu jadi itu algoritmanya akan mencocokkan karakter mulai dari kiri ke kanan. Nanti kalau cocok patternnya dari yang dilihat dari patternnya akan menghasilkan nilai true, Bapak. Oke, terima kasih. Brian ya. Nomor NIM-nya 3 digit terakhir. 1014. Oh, 014. 014. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin? Silakan. Nggak ada? Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi ini brute force. Jadi misalnya di mata kuliah algoritma itu kan kita mempelajari bagaimana untuk membuat algoritma untuk menyelesaikan permasalahan ya. Jadi ada masalah, kita buat algoritmanya ya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan, orang itu punya pola pikir yang macam-macam. Ya, pola pikir yang berbeda-beda. Jadi ini tujuan kita, memecahkan permasalahan ya. Nah, pola pikirnya macam-macam ya. Ada yang permasalahan, misalnya nemu permasalahan lari, ada yang nemu permasalahan dilawan ya. Ada yang memecah belah ya. Itu kalau dalam kehidupan nyata. Nah, dalam konteks algoritma ya, dalam menyelesaikan permasalahan itu ada yang namanya strategi brute force. Jadi brute force itu bukan nama algoritma ya. Dalam konteks ini bukan juga cara untuk nge-crack password ya. Tetapi brute force dalam konteks ini yaitu apa?
pendekatan langsung untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya. Jadi ada permasalahan, kita selesaikan secara langsung. Nah, itulah strategi brute force. Ya. Nah, kemudian ciri yang lain ialah brute force itu biasanya didasarkan pada problem statement, dari uraian permasalahan, kemudian dari konsep yang dilibatkan. Nah, seperti itu. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi untuk konteks algoritma, brute force itu merupakan pola pikir untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, bukan nama algoritma, juga bukan kayak nge-crack password ya. Jadi brute force itu menerapkan pendekatan langsung jadi pendekatan langsung terus didasarkan pada problem statement atau konsep. Nah, seperti itu. Nah, ciri dari algoritma yang menggunakan pendekatan brute force itu ini cirinya ya. Jadi dia lebih mengandalkan kemampuan prosesor untuk menyelesaikan masalah, tetapi proses penyelesaian masalahnya itu kurang efisien. Jadi dia lebih mempercayakan pada kemampuan prosesor ya untuk mengeksekusi ketimbang mencari solusi yang lebih cerdas ya. Jadi solusi yang lebih cerdas itu apa? Kalau for-nya bagaimana caranya biar sedikit for-nya gitu. Atau kalau misalnya algoritma rekursif ya, bagaimana caranya agar pohon rekursifnya itu lebih sedikit pohonnya, node-nya. Ya. Karena apa? Untuk efisiensi algoritma ya, algoritma yang pakai perulangan, kalau iterasinya lebih sedikit, dia itu lebih cepat. Ya. Atau algoritma yang menggunakan fungsi rekursif, kalau dia pohon rekursifnya lebih sedikit, node-nya lebih sedikit, pohonnya nggak lebat, nah itu dia lebih cepat. Ya. Nah kalau brute force itu nggak mempedulikan itu ya, pikirannya itu bagaimana caranya agar permasalahannya selesai, itu aja. Selesai, biasanya didasarkan pada pengertian, problem statement, pada uraian masalah, atau pada definisi. Ya, jadi dia nggak begitu memikirkan efisiensi algoritma ya. Jadi dia lebih memikirkan solusi cepatnya gimana caranya. Nah, seperti itu. Nah, algoritma brute force ini memecahkan permasalahan dengan sederhana, langsung, jelas caranya, just do it. Nah, itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Pak, bertanya Pak. Ya. Kalau dari secara efisiensi dari algoritma brute force ini lebih baik digunakan untuk apa Pak? Gini, algoritma brute force ini secara umum efisiensinya kurang bagus ya. Jadi dia bisa menyelesaikan permasalahan, tetapi biasanya efisiensinya kurang bagus. Biasanya brute force ini dijadikan sebagai perbandingan. Standar minimal lah, ya brute force. Jadi misalnya Anda menyelesaikan permasalahan, ya Anda mencari alternatif lain. Oke, saya mengajukan algoritma A. Nah, nanti dibandingkan sama versi brute force-nya, mana yang lebih baik. Nah, seperti itu, ya. Barusan siapa yang bertanya? Saya Pak. Faik, berapa NIM-nya? 3 digit terakhir aja. 015. 015, oke. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Nah, ini contoh permasalahan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan brute force ya. Jadi brute force itu termasuk salah satu pola pikir atau cara menyelesaikan permasalahan yang
paling luas penerapannya ya. Jadi hampir semua permasalahan bisa diselesaikan menggunakan brute force ya. Contohnya apa? Contoh menghitung A pangkat N ya. Menghitung N faktorial, perkalian matriks ya, searching, sorting, hampir semua permasalahan itu bisa diselesaikan menggunakan brute force. Nah, jadi dia yang paling dasar, yang paling nggak efisien, ya. Kemudian, namun paling mudah dirancang ya. Jadi paling mudah dirancang. Loh, kenapa Pak kita mempelajari brute force? Brute force itu biasanya untuk pembanding standarnya, yang paling jeleknya. Jadi kalau Anda ingin mengajukan versi alternatif dari suatu algoritma, ya, nah nanti apakah lebih bagus atau tidak ya dibandingkan biasanya dengan brute force ya. Oke, contoh pertama ya dari brute force yaitu searching ya, jadi searching atau pencarian. Jadi misalnya ada list ya, list bilangan, misalnya yang saya namakan Bill. Dia isinya 3, 5, 0, 12, 15, 21, dan seterusnya. Jadi ini dalam kondisi terurut ya. Dalam kondisi terurut. Ya. Jadi ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini ada di indeks ke 0, indeks 1, indeks 2, dan seterusnya. Ya. Nah, searching. Carilah indeks dari bilangan 21. Indeks dari bilangan 21. Ya. Nah, itu permasalahan. Jadi saya barusan menguraikan statement atau problem statementnya ya. Saya mempunyai list bilangan, sudah terurut dari kecil ke besar. Masing-masing bilangan punya indeks ya. Carilah indeks dari bilangan 21 di list. Oke, ada yang bisa membantu? Bagaimana kira-kira algoritma brute force untuk memecahkan permasalahan tersebut? Silakan. Pakai kata-kata nggak apa-apa, uraian. Anda jelaskan logikanya. Silakan. Gimana caranya menemukan posisi bilangan 21 di dalam listnya. Listnya itu sudah terurut ya, dari kecil ke besar. Ayo. Ada yang bisa membantu? Silakan. Halo? Nggak ada. Masa nggak ada? Ini kan termasuk yang paling mudah ya. Logikanya aja, saya nggak minta Anda ngoding. Anda ceritakan saja logikanya. Nggak ada? Nah, ada solusi instannya ya. Oke, solusi instannya bagaimana? Ya gampang saja ya. Gampang saja, saya melakukan pencarian dari yang indeks paling kecil ya. Jadi dari yang 3 dulu ini. Apakah nilainya sama dengan 21? Enggak ya. Kalau enggak, pindah ke sebelahnya. Saya cek yang indeks yang kedua, indeks nomor 1. Kalau Python dari 0 ya, indeks nomor 1. Sama enggak? Kalau enggak sama ya pindah ya. Pindah. Di indeks yang kedua ya. Kayak saya cek. Masih enggak ketemu, pindah lagi. Dan seterusnya sampai ketemu. Dia akan ketemu di sini ya. Kalau ketemu selesai. Dia akan memberikan atau return value ya. Return value indeksnya ya. Jadi ini nanti outputnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 4 ya. Nah, itu solusi instannya ya, itu kan langsung terpikir kita. Ya. Langsung terpikir. Nah, bagaimana implementasinya dalam Python? Nah, ini ya kodenya.
Ya. Kodenya seperti ini. Oke, ada yang bisa membantu untuk menjelaskan kodenya? Silakan. Saya namakan sequential search ya. Jadi pencarian secara urut dari indeks ke 0, kalau nggak ketemu ke 1, kalau nggak ketemu ke 2, dan seterusnya. Silakan. Ayo, yang mau bertanya, menjawab meskipun keliru ya, saya catat. Saya memberi ini bonus penilaian untuk mahasiswa yang mau ini. Silakan. Nggak ada yang bisa bantu? Keliru pun nggak apa-apa ya. Halo? Ayo, silakan. Di akhir semester biasanya banyak mahasiswa yang protes ya. Pak, nilai saya kok jelek, Pak. Setelah saya terangkan, saya berikan detailnya, Pak, saya minta ini, Pak, tambahan nilai. Ya, nggak bisa. Ya. Biasanya saya waktu ngajar, itu saya beri kesempatan mahasiswa untuk mengumpulkan poin. Ya, kenapa kamu selama 1 semester diberi kesempatan tapi tidak dimanfaatkan, kan gitu. Ya, silakan mengumpulkan poin keaktifan sebanyak-banyaknya. Nah, bisa untuk menambah nilai Anda yang sifatnya bonus ya. Halo? Ada yang bisa bantu mungkin? Izin bertanya Pak Arief. Silakan Aditya. Ini menjelaskan codingannya kah? Ya, menjelaskan codingannya. Cara Keliru nggak? jalannya? Ya. Berapa Aditya NIM-nya? 003. 003. Ya, bagaimana Aditya? Di situ bisa dilihat dari kan ada fungsi def, di mana fungsi def itu di dalamnya ada parameter delist item. Ini delist untuk apa? List dari Ya, listnya ya. ya list Yang ini. dari angka-angkanya. Kemudian item itu yang ingin dicari dari list itu. Oke, benar ya. Terus, di dalamnya bagaimana? Untuk awalnya di dalam fungsi tersebut itu ada variabel post yang awalnya 0, kemudian ada variabel found yang bernilai false. Nah, ketika post itu kurang dari panjang daripada listnya dan bernilai Belum ketemu ya. Not found itu found, belum ketemu ya. Apa yang dilakukan? maka lanjut ke if the list Ya. found. Apa yang dilakukan di sini, Naditya? Itu melihat isi dari tiap indeks, Pak. Jadi misalnya indeks pertama, indeks ke 0 sama dengan Ya, item, ini ya. berarti nilainya true. Oke. Sedangkan Nah, untuk yang pertama, untuk perulangan pertama nilainya berapa? Apakah 3, nilainya false karena false ya? pertama itu Sama tidak ya? sama dengan 21. Oke. Apa yang dilakukan kalau nggak sama? Kalau tidak sama, maka nilai postnya itu ditambah dengan 1. Iya, ini ya. Jadi ngecek bilangan selanjutnya ya. Terus Ya, kembali lagi ke while. perulangan. Bolak-balik ya dia ngecek ya. Ya, Nah, seperti itu ya. Kapan berhentinya? ya Pak. Berhentinya kapan, Aditya? Kenapa, Pak? Kapan berhentinya? Berhentinya pada saat pos ke-4. Oke ya. Jadi ketika yang 0, 1, 2, 3, 4 ya ini. Iya. Nah, ini berubah menjadi true ya karena sudah sama, sudah Karena ketemu. sudah sama dengan item yang dicari. Oke, terima kasih ya, Sama, Aditya. Pak. Oke, kenapa solusi ini itu merupakan solusi berjenis brute force?
Ada yang bisa membantu? Kenapa algoritma sequential search? Nah, dia disebut berjenis brute force pemecahan masalahnya. Karena memungkinkan mencari solusi sampai benar, Pak. Memungkinkan mencari solusi sampai benar. Dimas yang NIM 53 ya ini? Iya. Oke. Yang lain mungkin bisa menambahkan. Terima kasih Dimas. Sama-sama, Pak. Izin menjawab, Pak. Ya, Kalau menurut saya ini kenapa bisa disebut brute force? Karena ini langsung dicari satu-satu sampai ketemu dengan item yang sama, Pak. Kan tadi oke. kalau brute force itu kan langsung just do it itu kan. Ya, Ini cari satu-satu langsung sampai ketemu item yang sama. ya. Kalau dari saya. Berapa NIM-nya Andika? 3 digit terakhir. 012, Pak. 012. Ya, benar ya yang disampaikan oleh teman Anda. Jadi ini merupakan solusi atau algoritma yang didasarkan pada problem statement atau uraian masalah ya. Masalahnya apa? Langsung kita cari atau kita lakukan ya. Dia tidak berpikir bagaimana cara mengurangi iterasi ya. Contoh ya, di sini misalnya ada 100 bilangan. Listnya isinya 100. Dia yang mencari satu-satu sampai ketemu, atau kalau worst case-nya ya, kalau pas apes, dia harus melakukan 100 kali pencarian atau 100 kali iterasi. Ya, dia tidak memikirkan bagaimana cara meminimalkan iterasi. Jadi yang kerja prosesor atau ototnya. Ya. Dia nggak ngerancang algoritma yang pintar atau cerdas, yang berusaha mengurangi iterasi. Ya, dia kan kalau Anda perhatikan kan dicari satu persatu kan ya. Cari satu persatu. Di A0 nggak ketemu, pindah ke A1. Nggak ketemu, pindah ke A2. Nah, sekarang misalnya listnya itu ada 1000. Isinya 1000. Terus kalau nggak ketemu gimana? Ya dia harus melakukan pencarian 1000 kali. Ya kan? Iterasinya 1000 kali. Dia nggak berpikir lebih cerdas bagaimana cara mengurangi iterasinya. Dia hanya menggantungkan pada prosesor biar komputernya yang bekerja. Seperti itu ya. Nah, makanya dia disebut brute force. Dia didasarkan pada soalnya sih. Dikasih soal kayak gini, ya wis langsung dilakukan. Nggak berpikir bagaimana cara bekerja yang efisien. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, ada yang punya usul bagaimana cara mempercepat atau mengurangi iterasinya? Ini ada yang chat. Oh ya, silakan. Ini ada yang tanya teman Anda. Jika algoritma menggunakan brute force, bagaimana cara meningkatkan? Apakah ada teknik khusus? Nah, itu yang ingin saya tanyakan ya. Oke. Ilyas ya, NIM-nya 049. Ini yang barusan akan saya tanyakan. Saya catat dulu. Ilyas. Oke, Ilyas menanyakan bagaimana cara mempercepat atau mengurangi iterasinya ya. Nah, untuk kasus brute force sequential search ini, ada yang bisa membantu bagaimana caranya? Silakan. Agar iterasinya lebih sedikit. Mungkin Anda punya usul. Nah, pertanyaan-pertanyaan model seperti ini yang ditanyakan pada lomba algoritma ya, atau lomba pemrograman. Jadi, permisi Pak, izin menjawab. silakan. Mungkin kalau misalnya nyari indeksnya itu bisa pakai fungsi indeks dalam kurung. Fungsi indeks dalam kurung. Jadi, pakai library maksudnya. Iya, betul Pak. Nah, library itu kan di dalamnya ada logikanya. Yang saya tanyakan logikanya. Jadi, fungsi indeks ya yang kamu sebutkan di dalamnya itu bisa pakai sequential search bisa. Ya. Jadi indeks itu sebenarnya library. Di dalamnya dia menerapkan algoritma tertentu. Yang saya tanyakan algoritmanya yang lebih cepat dari sequential search. Oke, barusan siapa? Fatimah Tuzara, Pak. Fatimah, 3 digit terakhir. 035. 035. Oke. Jadi yang dimaksud Fatimah pakai fungsi indeks
itu sebenarnya di dalam fungsi indeks itu dia mengaplikasikan logikanya. Ya, jadi Anda hanya pakai saja, tapi di dalamnya itu pasti ada logikanya. Bisa jadi dia pakai sequential search, ya. Nah, yang saya tanyakan, gimana logika yang kira-kira lebih bagus dari sequential search, ya? Bisa mengurangi iterasinya atau eksekusi while-nya. Yang lain gimana? Ada yang bisa bantu? Yang lebih bagus dari brute force solusinya untuk kasus ini? Ada? Oke, saya kasih petunjuk ya. Saya kasih petunjuk gini. Anda pernah menggunakan buku telepon? Atau pernah tahu? Atau kamus lah? Tahu ya? Ya. Oke. Misalnya Anda ingin mencari kata tertentu ya. Misalnya Anda ingin mencari arti kata, misalnya brain otak. Anda nggak tahu artinya apa. Apakah Anda pakai sequential search? Coba. Oh, ya. Langsung Ada. menggunakan apa kata depannya, Pak, huruf depannya, Pak. Oh ya, huruf depannya pun kan bisa pakai sequential search kan ya? Apakah Anda buka satu persatu dari halaman awal? Bapak izin menjawab. Oke, silakan. Mungkin bisa pakai binary search. Ya, bagaimana? Dengan cara langsung mencari datanya yang udah itu apa? Oke, detail logikanya, cara mencari datanya kok bisa lebih cepat. Kalau yang defaultnya ya brute force-nya, itu langsung dicari dari awal. Halaman 1 nggak ada, halaman 2 nggak ada, halaman 3 nggak ada, sampai ketemu. Itu cara brute force. Dia mengandalkan kerja otot ketimbang memikirkan cara yang efisien. Memang benar, binary search salah satu jawabannya ya. Bagaimana logikanya binary search? Oh ya, barusan yang menjawab siapa aja? Silakan. Saya menghargai ya yang mau aktif. Halo? Siapa saja barusan belum saya catat? Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, siapa? Sebutkan NIM dan nama. Saya Jirana Inala, NIM akhirnya 072. Inala ya. Iya. 072. Siapa lagi? Tadi ada cowok juga. Faik, Pak. 015. Faik. Oke, Faik ya. Oh, ada yang menjawab. Pak Ali pakai index of. Ya, jawabannya Ali sama dengan yang tadi ya. Indeks MyList Index itu sebenarnya library ya. Di dalamnya dia mengimplementasikan algoritma pencarian tertentu. Bisa jadi sequential search. Yang saya tanyakan itu isi algoritmanya, ya. Bukan nama library-nya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi saya kepikiran pakai random. Jadi misal tadi kan sudah terurut listnya. Misal kita ketemunya di berapa ya tadi? Di 56 misalnya. Ya. Kan 56 itu lebih besar dari 21. Maka semua yang di atasnya 56 itu kita sisihkan atau eliminasi. Jadi kita random lagi di bawahnya 56. Oke, barusan siapa? Fadil. Fadil, berapa NIM-nya? 3 digit terakhir. 063. 063. Oke, terima kasih Fadil. Nah, itu salah satu caranya ya. Fadil sudah mengarah ke algoritma namanya algoritma binary search ya. Tadi sudah saya kasih contoh ya. Salah satu caranya yaitu kalau brute force itu dia dasarnya ada dua ya. Ada yang dari uraian masalah. Dari uraian masalah dia langsung cari solusinya dengan cepat ya, solusi cepatnya. Yang nggak mikir ya, meskipun itu harus kerja keras ya. Jadi solusi cepatnya atau versi brute force-nya ya dicek satu persatu dari depan ya.
Nah, itu kalau Anda nyari kata tertentu di kamus memang dari huruf awalnya ya, tapi nyarinya per halaman. Halaman 1 nggak ada, halaman 2 nggak ada. Nah, ada cara yang lebih cepat. Bagaimana? Nah, salah satu tekniknya namanya binary search ya. Binary search itu seperti ini. Kamus tebal Anda belah jadi 2. Ya. Anda belah jadi 2, ceklek gitu di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah Anda lihat itu huruf apa? Huruf misalnya C. Ya, C. Nah, sekarang Anda mencari kata brain tadi ya. Brain itu ada di sebelah kiri atau kanannya, kan gitu. Nah, karena ada di kirinya, maka belahan yang kanan itu Anda sisihkan. Anda tinggal mencari di belahan kiri antara A sampai C itu. Cara mencarinya sama juga, langsung lagi belah tengah, ya. Nah, mungkin ketemu kata E, ya, easy misalnya. Nah, Anda kan jadi pada kesempatan tadi itu kan ada A sampai E sampai C. Nah, kata brain itu lokasinya di mana? Lokasinya kan antara A sampai E kan ya. Artinya E sampai C Anda buang. Sekarang tinggal mencari di antara A sampai E. Anda belah lagi. Seperti itu sampai ketemu. Itu namanya binary search. Nah, itu lebih cepat ya. Timbang apa? Brute force. Nah, iterasinya kan lebih sedikit kan? Ya, Anda nggak perlu mencari satu per kata, tapi cepat langsung loncat ke tengah. Ya. Jadi kalau saya ilustrasikan di sini, nah, untuk pencariannya, nah, saya hapus dulu. Oke, saya nggak mencari dari kiri ke kanan sequential search ya, tapi langsung lompat ke tengah ya. Nah ini tengah-tengahnya, oh langsung ketemu. Kalau misalnya saya mencari 12 ya, saya lompat ke tengah, ternyata tengahnya 21. Yang saya cari 12, ada di kiri apa ada di kanan? Oh ada di kiri ternyata. Kan 12 kurang dari 21. Ya. Nah ini disisihkan, nggak usah dipikir. Untuk mencari 12, gimana? Caranya sama, lompat ke tengah, langsung ketemu. Nah, cuma 2 kali iterasi ya. Seperti itu. Sepertinya ada yang bertanya. Ya benar ya. Jadi menurut Ilyas logika dari binary search ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Jadi paham ya maksud dari brute force? Brute force itu algoritma paling sederhana. Dasarnya ada 2 ya. Bisa jadi dari uraian pertanyaannya aja atau uraian permasalahan. Langsung dicari solusinya. Dia nggak mikir bagaimana agar solusinya cepat, efisien nggak. Ya. Yang penting selesai dan gampang gitu loh. Iterasinya banyak nggak masalah. Ya. Oke, saya lanjutkan. Itu contoh permasalahan ya yang penyelesaian menggunakan algoritma brute force dan dasarnya adalah uraian permasalahan ya. Jadi dari uraian langsung cari solusi instan. Meskipun solusi instan itu iterasinya banyak ya. Nah, sekarang contoh ya algoritma lain yaitu brute force. Permasalahan lain yaitu menghitung A pangkat N. A pangkat N. Apa itu A pangkat N? A pangkat N itu definisinya yaitu A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N kali. Jadi misalnya 5 pangkat 4. Diartikan apa? 5 kali 5 kali 5 kali 5 ya. Nah, sebanyak 4 kali. Nah, ini maknanya ya. Nah, sekarang Anda diminta untuk membuat algoritma brute force ya untuk mencari nilai A pangkat N. Nah, dari sini dari definisinya kita langsung punya solusi instan ya. Ya gampang. Kalau 5 pangkat 4 kan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ya langsung aja sudah. Ya. Langsung saja sudah kita
kita coding aja langsung pakai iterasi kan. For I sama dengan 1 to 4. Hasil sama dengan hasil kali 5 dan seterusnya. Nah, itu algoritma brute force. Nah, kalau yang ini merupakan contoh brute force yang didasarkan dari definisi. Kalau yang barusan didasarkan dari uraian masalah, ya. Nah, ini solusinya. Pangkat ya, jadi. Oke, ada yang bisa membantu menjelaskan kode yang saya tulis? Silakan. Halo? Permisi Pak, ingin Ya, bantu menjelaskan. silakan. Namanya siapa? Rizal Pak, Rizal, berapa NIM-nya di KJG terakhir? 013. 013. Oke. Silakan. Itu kan ada function pangkat ya Pak. Nah itu di dalamnya ada parameter A dan N. Nah parameter A-nya ini untuk angka yang ingin dihitung itu berapa dan N itu pangkatnya Pak. Ya. Nah terus itu ada variabel hasil. Nah itu sama dengan 1 itu buat nampung nilai apa ya? Nampung nilai hasil perkaliannya nanti Pak. Oke. Nah terus itu perulangan, ada perulangan. Nah Ya. itu ini ke bawah. Ya. Share screen-nya berubah Pak. Oh, sorry. Kepencet. Nah, ini ya. Oke. Nah itu ada perulangan for I in range N. Nah itu jaraknya itu dari pangkatnya Pak. Oh, iya. Nah Kalau terus 5 pangkat 4 misalnya, berapa kali for-nya? 4 kali Pak. 4 kali ya, ya benar. Nah terus hasil sama dengan hasil dikali A-nya. Nanti dia itu hasilnya tuh terus dikali pangkatnya sampai itu perulangannya berhenti Pak. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Rizal. Benar ya. Terus kenapa ini disebut brute force? Ada yang bisa membantu? Algoritma yang di layar ini kenapa disebut berjenis brute force? Silakan. Izin menjawab Pak. Ya, Fadil. Karena masih menganalisa satu persatu, tergantung range. Oke, Fadil 63 ya NIM-nya? Iya Pak. Oke, yang lain mungkin bisa menambahkan. Ya Pak, izin menjawab Pak. Silakan, Faik. Karena disebut brute force karena dalam saat menjalankan programnya ini programnya menghitung secara berulang-ulang Pak. Ya, berulang-ulang. Nah, tidak secara langsung 4 maka 3-nya, tapi 4 kali 4 terlebih dahulu, lalu dikalikan lagi, seperti itu Pak. Oke, gini ya, itu kalau kamu menggunakan operator Python, operator kali. Operator kali sebenarnya di dalam ya, secara internal, itu ya pakai ini sebenarnya, gitu loh. Itu ya, memang bisa langsung pakai kali, tetapi secara internal kali itu ya pakai logika lagi di dalam Python itu. Itu ya alasannya, bukan itu maksud saya. Oke, ini yang barusan Faik 15 ya? Iya Pak. Oke, yang lain silakan kalau mau menambahkan. Kenapa algoritma ini disebut berjenis brute force? Oke, jadi algoritma ini didasarkan pada definisi ya, cari arti. Apa arti A pangkat N? A kali A sebanyak N gitu ya. Terus dia lebih menggunakan kecepatan prosesor, maksudnya lebih
mengandalkan prosesor. Jadi dia nggak mikir bagaimana cara mengurangi iterasi. Ya. Contoh ya, misalnya 20 pangkat 100, berapa kali iterasinya? 100 kali kan ya? Wes nggak usah mikir, wes pokok instan solusinya ya. Dia berdasarkan, oh kalau 20 pangkat 100, dia ini ya, artinya 20 kali 20 kali 20 sebanyak 100. Iterasinya 100 kali. Ya. Dia nggak mikir bagaimana caranya agar bisa kurang dari 100. Ya. Nah, itu brute force. Jadi dia mementingkan prosesor, penggunaan prosesor, okolnya, ototnya, ketimbang merancang algoritma yang cerdas untuk ini ya, menurunkan jumlah iterasi. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Jadi intinya algoritma brute force itu gini, dia didasarkan dari dua hal ya. Dari dua hal. Dari dua hal. Yang pertama dari uraian masalah bisa ya, atau dari definisi. Yang uraian masalah contohnya dari sequential search tadi ya, permasalahannya apa. Atau dari definisi seperti apa algoritma pangkat ya. Terus solusinya solusi instan ya. Pokok yang terpikir pertama kali lah. Ya. Dan cirinya dia apa? Iterasinya banyak. Nggak mikirkan bagaimana cara mengurangi iterasi biar lebih efisien gitu. Atau kalau pakai rekursif, dia rekursif ini pohonnya banyak, pohonnya lebat. Ya, nggak mikir bagaimana rekursifnya itu pohonnya sekecil mungkin gitu. Nah itu cirinya brute force ya, solusi instan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, contoh ketiga ya, string matching ya. String matching. Jadi misalnya saya punya teks, saya punya pattern. Jadi contohnya saya punya teks, saya punya pattern teksnya misalnya 10111101 gitu ya. Ini teks. Terus saya mau mencari 110. Ini pattern. Nah, saya mau mencari pattern. Ya. String matching itu mencari posisi pertama dari 110 di dalam ini ya. Di mana letaknya? Nah, kalau kita cari manual, nah itu seperti ini ya. Ya. Nah, ini ya. Ini kan posisinya. Nah, sekarang bagaimana solusi brute force ya? Solusi brute force-nya, algoritma brute force-nya. Ada yang bisa membantu? Gimana solusinya? Gimana? Ya langsung aja ya, gimana? Jadi brute force itu solusi instan. Di sini nggak ada definisi ya, adanya cuman uraian permasalahan. Nah dari uraian permasalahan ini kita pakai algoritma instan. Gimana caranya? Nah yang instan itu seperti ini. Dicocokkan satu persatu kan nih. Misalnya stringnya nobody notice him. Nah, jadi ini teksnya ya. Nobody notice him. Kita mencari posisi dari kata not. Ini. Kita mencari posisi dari kata not. Nah, ini dari uraian permasalahan. Ini dasarnya dari uraian permasalahan ya, bukan definisi. Kalau yang ini, ya kita pakai solusi instan aja. Kita cari satu persatu, dipasangkan gini ya. Oke, dipasangkan dengan posisi indeks yang pertama. Oh, nggak cocok. Nggak cocok. Kalau nggak cocok, digeser. Dicek dengan indeks kedua. Oh, nggak cocok. Ini ya.
Nggak cocok geser lagi ya dengan indeks ketiga, mulai dari indeks ketiga. Nggak cocok. Dan seterusnya sampai ketemu di sini. Nah, ini sudah ketemu. Ya. Nah, itu merupakan solusi brute force-nya. Ya. Nah, ini algoritmanya ya. Nah, ini algoritmanya. Ada yang bisa membantu menjelaskan detailnya? Silakan. Gimana? Ada teks, ada pattern. Teksnya ini, patternnya adalah not. Itu yang akan kita cari. Ya, ya intinya sama dengan yang saya jelaskan barusan. Ya, jadi kita sejajarkan ini, tapi mulai dari indeks pertama, terus kita cek ya, kita cek. Ngeceknya itu dari ini kiri ke kanan, ya. Nah ini huruf pertama sama enggak, huruf kedua sama enggak, oh sama, huruf ketiga enggak sama. Kalau enggak sama, itu kita langsung pindah atau geser ke sebelahnya. Nah seperti itu. Nah ini solusi brute force ya. Nah, iterasinya berapa kali di sini? Iterasinya ya misalnya nggak ada yang ketemu ya. Misalnya saya mencari pattern misalnya ABC. Artinya iterasinya berapa? Ya kita maksimal, iterasinya maksimal. Oke, berhubung di tempat saya masih adzan, mau adzan zuhur, kita stop sejenak ya, di pause sejenak untuk mendengarkan adzan zuhur. Nanti kita lanjut lagi setelah adzan.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ini ya, algoritma string matching. Kita punya teks, kita punya pattern. Ini teks ya. Ya, teksnya ini, patternnya misalnya yang ingin kita cari not. Nah, sekarang kita cari mulai dari yang pertama. Sebenarnya hampir sama dengan sequential search ya. Nah, ini dari yang paling kiri ya. Nah, setelah kita luruskan, kita cek satu persatu. N, O, N, oh, cocok. O cocok. Nah, PT udah nggak cocok. Kalau nggak cocok, geser ke kanan satu huruf. Ya. N dengan O nggak cocok, langsung geser lagi. Ya. N dengan B, BOD. Nah, nggak cocok ya. N dengan B nggak cocok, langsung geser lagi. Nah, kalau misalnya hurufnya itu panjangnya ada 100 karakter, teksnya itu 100 huruf ya, maka kita harus melakukan berapa? 97 kali kan ya? 97 kali. Dia nggak berpikir untuk meminimalkan iterasi. Ya, dia nggak berpikir untuk meminimalkan iterasi. Yang penting saya disuruh untuk menyelesaikan ini ya saya kerjakan gitu. Ya, dia yang penting selesai. Dia nggak memikirkan bagaimana efisiensinya, meminimumkan iterasinya. Ya, oke. Untuk kasus string matching, ada yang bisa membantu bagaimana cara agar lebih efisien lah untuk mengurangi ini, mengurangi iterasinya atau jumlah pengecekannya. Gimana? Silakan, ada yang bisa bantu mungkin? Nggak ada? Nah, ini ada salah satu petunjuk ya. Nanti Anda cari sendiri di internet bagaimana algoritma yang efisien. Nah, misalnya saya mau mencari kata misalnya ice. Ya, saya mulai dari sini, ice. Ya, nggak cocok, maka jangan geser satu untuk mengecekannya, tetapi langsung geser 4. Jadi pengecekannya mulai dari sini. Nah, maka ini akan lebih efisien ya, lebih efisien di sini. Ya, meskipun kalau dalam detail algoritmanya itu apa tidak ini ya, menggesernya nggak selalu langsung bisa 4. Ada kasus khusus kita cuma bisa menggeser 2 atau menggeser 3 ya. Jadi gesernya jangan per huruf, langsung 4 huruf gitu sesuai panjang patternnya. Nah, itu petunjuknya. Silakan dicari ya. String matching algorithm. Nah, itu bisa mengurangi iterasi ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, algoritma kita itu ada 2 jenis, ada yang pakai iterasi, for, while gitu, ada juga yang pakai rekursi ya. Untuk algoritma yang ditulis pakai rekursi, itu kalau brute force, dia tidak peduli dengan node-nya. Nah, node-nya meskipun banyak, dia tidak berusaha meminimalkan ya. Nah, ini. Contoh, dia mau menghitung 4 faktorial. Jadi misalnya 4 faktorial ya. Itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ternyata untuk versi rekursi, itu pohon faktorialnya itu ada 4 untuk menghitung 4 faktorial. 1, 2, 3, 4. Banyak itu ya.
Jadi dia ketika menyusun algoritma ini tidak memikirkan bagaimana cara mengurangi node-node di rekursinya. Entah gimana caranya biar bisa berkurang jadi 50%-nya. Kalau dia bisa mengurangi, dia bukan brute force lagi, dia algoritma yang lebih cerdas ya. Nah, ini ada latihan ya. Kayaknya kalau sambil latihan nggak cukup ya. Jadi intinya ini ya, karakteristik algoritma brute force dengan pendekatan lain. Brute force itu bukan algoritma ya. Jadi strategi untuk pemecahan masalah. Dia merupakan pemecahan masalah yang paling mendasar ya. Dia didasarkan pada uraian atau soalnya apa. Ya, dia didasarkan pada permasalahannya apa atau dari definisi. Terus dia mencari solusi instannya ya. Yang penting selesai gitu. Dia tidak berpikir bagaimana meminimalkan iterasi. Jadi dia tidak berpikir bagaimana algoritmanya itu efisien. Ya, contoh untuk sequential search ya kalau datanya 100 ya paling buruk ya 100 gitu iterasinya ya. Dia nggak berpikir bagaimana cara agar iterasinya lebih sedikit. Kalau iterasinya lebih sedikit, nah itu nanti lebih cepat. Ya. Dan dia mengandalkan kinerja prosesor. Wis, gak apa-apa algoritma saya lambat. Ya, lawong laptop saya i7. Nah, dia mengandalkan hal-hal seperti itu. Ya. Nah, sementara ada algoritma pendekatan lain ya, dia berusaha mencari solusi cerdas. Solusi cerdas itu apa? Algoritmanya iterasinya lebih sedikit. Jadi kalau versi brute force-nya 100, dia bisa sampai cuman 50% atau 25%. Ya. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah ini ya. Contohnya adalah yang tadi, yang binary search ya, yang merupakan perbaikan dari sequential search. Ya. Dia berusaha mencari cara untuk meminimalkan iterasi. Ya. Penggunaan prosesor itu lebih efisien. Ya. Nah, makanya Anda mungkin pernah melihat animasi ini ya, algoritma sorting. Jadi animasi video berbagai jenis algoritma sorting in action. Jadi ada batang-batang atau bar, masing-masing batang tingginya berbeda-beda ya. Terus diacak. Nah, kondisi awal barnya itu sama semua, tapi acak ya. Nah, setiap algoritma itu diminta untuk mensorting atau mengurutkan dari kecil ke besar. Macam-macam, ada bubble sort, ya, ada insertion sort, ada quick sort. Nah, ternyata algoritma sorting itu kecepatannya berbeda-beda. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya. Yang cepat selesai duluan, yang lambat itu bahkan ada yang kancret. Apa perbedaan? Biasanya yang paling lambat itu yang jenisnya brute force, solusi instan. Dia dikasih perintah, ayo urutkan bilangan ini dari kecil ke besar. Nah, itu langsung dia pakai solusi instan. Diurutkan seperti apa? Oh, diurutkan itu yang kecil paling kiri, yang lebih kecil nomor 2 sebelah kanan. Nah, itu solusi instan. Oh, oke lah. Saya nyari yang paling kecil, saya pindah ke kiri. Untuk kanannya saya cari lagi yang paling kecil, pindah ke kiri lagi, dan seterusnya. Itu solusi instan. Dan biasanya algoritma seperti itu yang paling lambat. Ya, jadi yang penting selesai. Tapi dia solusi instan, lambat. Tidak memikirkan bagaimana cara mengurangi iterasinya. Atau kalau dia fungsi rekursif, tidak memikirkan bagaimana cara mengurangi ini ya, pohon rekursifnya. Ya, nah
Sementara ada yang lain yang lebih cepat, misalnya merge sort, ya, terus insertion sort, ada quick sort. Nah, dia berusaha meminimalkan iterasi dan berhasil, makanya dia lebih cepat eksekusinya. Ya. Anda juga misalnya pernah mengalami misalnya main game, gamenya sama, kualitas grafisnya sama. Ternyata kalau dari yang A itu kok lambat ya, nyandet-nyandet gitu. Kalau yang B, meskipun kualitas grafisnya sama kok mulus ya jalannya gamenya. Nah, itu artinya programmernya untuk yang B berhasil menuliskan algoritma yang efisien, bukan brute force. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kelebihan strategi brute force ya, meskipun brute force itu banyak kekurangannya, itu ada beberapa kelebihannya ya. Jadi dia bisa memecahkan sebagian besar masalah, ya. Terus sederhana ya dia, mudah dimengerti. Sederhana, ya. Sederhana itu gampang, mendesain programnya gampang. Terus kadang beberapa kasus itu memang yang terbaik itu versi brute force-nya. Jadi ada kasus-kasus di mana algoritmanya itu nggak bisa dicari solusi pintarnya, nggak bisa dikurangi iterasinya, ya. Yang ada ya versi brute force-nya. Apa contohnya? Sequential search, tapi untuk bilangan yang nggak terurut. Jadi mencari data, misalnya dari sebuah bilangan, dari banyak bilangan ya, tapi nggak terurut. Nah kalau gitu mau nggak mau ya harus dicek satu persatu ya, pakai sequential search ya. Terus apa? Brute force itu digunakan untuk perbandingan. Jadi Anda misalnya mau melakukan perbaikan algoritma, mengusulkan algoritma yang cerdas ya, lebih sedikit iterasinya ya. Ketika Anda mengajukan penelitian ini, hasilnya akan diuji. Ya, yang pertama diuji pakai brute force. Wah, ini ternyata sama aja dengan brute force ya, nggak masuk hitungan sudah. Ya. Kekurangan strategi brute force ya. Kalau brute force itu jarang menghasilkan algoritma yang efisien ya. Biasanya yang paling lambat versi brute force ya. Umumnya lambat untuk mengolah data yang banyak. Jadi kalau datanya sedikit itu biasanya nggak ngefek. Anda pakai brute force dengan misalnya searching ya, searching. Anda pakai binary search, kemudian pakai sequential search, datanya cuman array-nya isinya cuman 100, nggak ngefek. Tetapi misalnya array-nya isinya banyak, misalnya di database bank, nasabahnya ada jutaan ya. Nah, itu sangat ngefek ya. Dan umumnya untuk sistem informasi data yang diolah itu banyak. Makanya untuk data banyak algoritma brute force itu tidak terpakai biasanya. Karena apa? Karena lambat sekali. Anda misalnya kalau menggunakan aplikasi bank ternyata lambat sekali sampai 10 menit data Anda baru keluar ya. Ya nggak mau ya. Jadi kalau untuk data banyak memang jelek biasanya brute force ya. Terus tidak begitu kreatif ya. Kalau Anda mau yang pikirannya kreatif gitu, senang mencari ngehack gitu ya, silakan ini ya, mencari algoritma yang bisa mengurangi iterasi. Bagaimana caranya iterasinya lebih sedikit. Nah, itu merupakan ladang bagi mahasiswa yang senang dengan tantangan ya. Nah, ini ada kutipan dari Ken Thompson, salah satu orang yang merancang sistem operasi Unix ya. Unix itu dasarnya Linux, jadi dari Unix, kemudian Linux dari Linux, kemudian nanti dipakai ke Android ya. Terus dari Unix sendiri itu didasarkan untuk digunakan untuk membuat Mac ya. Jadi Unix itu salah satu sistem operasi yang terkenal. Dia menjadi dasar untuk pengembangan OS modern zaman ini, Linux, atau Android, atau Mac, itu dasarnya dari Unix.
Dia bilang, kalau Anda ragu-ragu, pakai brute force. Nah, jadi brute force itu bukan nggak ada artinya ya. Kadang ketika kita membuat sistem, itu harus menulis banyak sekali algoritma. Ya, tentu kita ingin menulis algoritma yang bagus ya, yang efisien, yang iterasinya sedikit. Tapi itu nggak selalu bisa kita. Kalau Anda dalam kondisi seperti itu, ya kalau Anda nggak punya pilihan lain, ya gunakan algoritma versi brute force-nya, versi standar yang paling basis. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan Pak Arif udah jelasin tentang kelebihan sama kekurangan brute force ya, Pak. Nah, kira-kira waktu yang dengan perbandingan tersebut, waktu yang tepat untuk kita pakai brute force itu kapan ya, Pak? Jadi seperti kata Ken Thompson tadi ya, kalau Anda masih belum punya ide untuk menuliskan algoritma yang bisa mengurangi iterasi, ya brute force saja. Jangan memaksakan diri. Nanti programnya malah nggak jadi. Seperti itu ya. Jadi ya basicnya pakai brute force. Baru kalau Anda punya ide gimana bisa lebih cepat, iterasinya lebih sedikit, ya for-nya lebih sedikit, nah itu baru Anda tulis. Tapi kalau nggak punya ide ya brute force saja. Gitu ya. Karena nggak selalu gampang loh mikirkan algoritma yang efisien itu. Nggak gampang. Ya. Oke, barusan siapa? Baik, terima kasih Pak. Altamis 3043. Altamis 43 ya. 043. Iya. Ada lagi mungkin yang bertanya? Yang lain? Oh ya, ini ya, untuk praktikum, itu kan ada tugas yang dibawa keluar, ya maksudnya tidak dikerjakan di lab. Nah itu dikerjakan secara berkelompok, ya. Insya Allah nanti akan saya umumkan. Dan nggak perlu per minggu ya, jadi nanti insya Allah mungkin per 2 praktikum Anda jadikan 1. Tapi saya minta itu selain file coding, file PPT, saya minta Anda memberi penjelasan dalam bentuk video. Ya, jadi mungkin satu kelompok isi 3, nanti dibagi, nah, nanti berapa menit yang menjelaskan. Itu menjadi komponen penilaian juga. Nah, jadi Anda nggak asal copy paste ya, jadi ketika menjelaskan itu kan Anda berpikir. Ya, Insya Allah hari ini saya umumkan spesifikasi cara pengumpulan tugasnya ya. Nah, untuk yang modul 1, dari ini ya, dari yang kemarin, dari yang rekursi. Nah, rekursi dengan brute force nanti jadi 1. Ya. Nanti ditunggu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Recording stop.